Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Agar antum lebih memahaminya, mari kita simak tayangan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Cara beradaptasi tumbuhan terlihat dari ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung, dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan higrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus sebagai berikut. Mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air.
memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam dan memiliki jaringan spon batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan memiliki akar napas. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang dikenal dengan mangrove. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi dirinya. Bagian tubuh yang digunakan untuk melindungi diri pada setiap tumbuhan tersebut berbeda-beda. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Pohon bambu. Ciri khusus dari bambu adalah mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Bulu-bulu halus ini terdapat pada tunas bambu untuk melindungi tunas sehingga tumbuh menjadi bambu dewasa. Pada saat masih muda, hampir seluruh batang bambu dilapisi oleh bulu halus. Namun setelah tua, bulu halus itu hilang dengan sendirinya. Pohon jati. Daun pohon jati dapat gugur dengan sendirinya di musim kemarau. Manfaat menggugurkan daun atau yang disebut juga dengan meranggas ini adalah untuk mengurangi penguapan, sehingga persediaan air di dalam batang pohon jati mencukupi walaupun di saat tanah sangat kering sekalipun. Mawar. Batang tumbuhan mawar memiliki duri yang disebut spina. Duri berfungsi untuk melindungi diri dari berbagai macam serangan musuh. Sedangkan bunganya berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk membantu dalam proses penyerbukan. Kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus, di antaranya batang seperti spons yang berfungsi menyerap serta menahan air yang terdapat di dalam batang kaktus. Tumbuhan ini pada tubuhnya terdapat duri. Bentuk duri pada daun tumbuhan kaktus berguna sebagai pencegah penguapan yang berlebih pada tumbuhan ini. Terdapat lapisan pada batang tumbuhan kaktus, yakni lapisan zat lilin yang mampu menahan panas sinar matahari. Sementara itu, kaktus juga memiliki akar yang panjang yang berfungsi untuk mendapatkan air yang ada di dalam tanah yang dalam. Teratai. Tumbuhan teratai memiliki rongga pada batangnya yang berfungsi untuk membuat teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Rongga tersebut juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ke dalam batang dan akar serta untuk mempertahankan pernapasan meskipun batang, daun, dan akarnya selalu terendam air. Selain itu, tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah proses penguapan air dan juga berguna untuk penyerapan cahaya matahari. Kantong semar. Tumbuhan ini memiliki semacam kantong yang di dalamnya berisi nektar. Manfaat kantong ini
adalah untuk menjebak serangga dan mencernanya. Kantong semar adalah salah satu tumbuhan karnivora. Tumbuhan Venus. Ciri khusus dari tumbuhan Venus adalah daunnya dapat berbentuk dua lempengan seperti engsel dan berbulu yang berfungsi untuk menunggu mangsanya. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daunnya, maka seketika itu daun pun akan menutup dan serangga yang terperangkap di dalamnya akan dicerna dan diserap sebagai nitrogen. Pohon bakau. Tanaman bakau tumbuh di sepanjang pantai dan tanah berlumpur dengan kandungan oksigen yang sedikit. Selain itu, bakau juga hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Tanaman bakau memiliki ciri khusus sebagai berikut. Bakau memiliki daun yang dapat mengeluarkan kelebihan garam. Bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi untuk menegakkan pohon ketika terkena ombak. Akar bakau juga melindungi pantai dari abrasi air laut. Bakau memiliki akar napas yang berfungsi mengambil oksigen. Tumbuhan putri malu. Ciri khusus tumbuhan ini adalah daunnya yang dapat menutup ketika disentuh. Dahannya halus, bercabang, dan berduri tajam. Duri berfungsi untuk melindungi diri dari hewan herbivora yang ingin memakannya. Bunga bangkai. Bunga bangkai yang sudah mekar memiliki bau yang sangat busuk seperti bangkai. Manfaat bau busuk tersebut adalah untuk menarik para serangga untuk mendekatinya, dan secara tidak sadar serangga tersebut telah membantu proses penyerbukan bunga bangkai. Pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki ciri khusus pada buahnya, yaitu memiliki serabut yang sangat keras dan tebal. Manfaat serabut tersebut adalah untuk menjaga isi buah kelapa supaya tidak cepat busuk dan mampu mengapung di air. Ini dikarenakan pohon kelapa yang kebanyakan tumbuh di pantai, buahnya bisa jatuh ke pantai dan terbawa arus selama berbulan-bulan hingga menemukan daratan yang cocok untuk dijadikan tempat berkecambah. Bunga matahari. Bunga matahari selalu menghadap ke arah matahari. Manfaat pergerakan bunga tersebut adalah supaya semua daun mendapatkan pasokan sinar matahari yang cukup. Pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar gantung yang besar dan kuat. Manfaat akar gantung ini adalah untuk membantu pohon beringin mendapatkan pasokan uap air dan gas. Demikianlah pembelajaran kita tentang adaptasi tumbuhan. Semoga antum dapat memahaminya. Dan kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.